yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah serial tanda. Jadi ini merupakan bagian dari perjalanan hidup saya ketika saya melihat situasi di sekitar saya. Perjuangan manusia bertahan hidup, ya, apa maknanya? Ini didasari atau inspiration behind the scene adalah pengalaman ketika saya beberapa waktu yang lalu membesuk ibu saya di Jakarta, mama saya di Jakarta, ya, atau lebih tepatnya dia masuk di rumah sakit di Cibinong, ya. Nah, kami naik kereta, saya dengan istri berdua naik kereta, kemudian kami turun di Jatinegara, kemudian dengan kereta komuter Jakarta dan Jabodetabek kami sampai ke Cibinong dan langsung ke rumah sakit. Ini adalah ibu saya yang sedang terbaring sakit karena mulai dari sekitar tanggal 28 Desember, padahal 1 Januari dia ulang tahun, sampai dengan saya datang pada waktu itu kami bisa bertemu dengan mama di sana dan merawat bersama-sama dengan adik saya yang saat ini tinggal di daerah Cibubur dan melihat kondisi mama. Jadi mama itu adalah karena kondisi paru-parunya yang tidak berkembang, jadi sesak, sulit bernapas, kemudian ada bakteri yang ada di paru-parunya, dan ketika sudah 10 hari di rumah sakit, akhirnya dibilang ganti suasana, dokternya bilang ganti suasana dan harus dibawa pulang, ya. Jadi kami bawa pulang ke Cibubur. Nah, kondisinya adalah ketika saturasinya bermasalah, saturasi, ya, kadar oksigen dalam darah. Jadi ketika tidak diberikan oksigen, dia akan turun sampai bisa 66, bisa 66, paling rendah 64. Nah, kemudian kita berikan dia lagi oksigen dan itu akan naik. Ini saya dengan istri yang beberapa hari di Cibubur untuk menjaga akan mama. Bahkan kami biasakan untuk pagi, di udara pagi mama latihan untuk bernafas, ya, supaya apa? Saturasinya bisa naik, ya, tanpa pakai oksigen. Ya, kami bisa bersama-sama, ya, sukacita karena bisa pulang mama. Kemudian situasi dan kondisi mama sampai dengan saat ini adalah dia sangat bergantung dengan oksigen, sehingga kami harus beli tabung oksigen, 1 hari harus 1 tabung, ya. Dan puji Tuhan karena beberapa waktu ini ada yang meminjamkan, ada yang memproduksi alat yang memproduksi oksigen sendiri, jadi tanpa perlu pakai tabung, tapi harus dikombinasi. Ada tabung disediakan, kemudian ada alat ini, alat OSI, oksigen, saya lupa istilahnya. Nah, itu diberikan supaya apa? Itu membuat oksigen sendiri, ya, dengan alat ini, dan bisa sangat menolong karena kalau mama tidak dikasih oksigen, dia akan turun saturasinya. Nah, saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita merenungkan untuk 2 ayat ini, yaitu Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, ya. Kemudian Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini adalah sebuah surat kepada jemaat di Smyrna, ya, yang dapat kita baca di dalam kitab Wahyu. Coba kita lihat dari apa yang disebut dengan Matius pasal 24 ayat 13, ya. Di situ dikatakan tentang orang bertahan, ya, bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Kata bertahan, kalau kita lihat ini dari kata hypomenas eis telos. Hypomenas itu bertahan, eis itu sampai, apa? Telos itu selesai. Tetelestai, telos itu selesai sampai kesudahannya, ya. Jadi kalau kita lihat dari kata hupemeno, itu artinya apa?
orang yang bertahan atau tetap teguh di bawah tekanan atau cobaan. Ada pergumulan yang luar biasa, dia tetap bertahan dan teguh di bawah cobaan. Ketika sesuatu menimpa kita, pergumulan, ya, kata ini menyiratkan juga rasa ketekunan dan kesabaran. Karena apa? Orang yang menderita sakit itu kesabarannya begitu diuji, ya. Dia harus tekun untuk bertahan, kemudian sabar juga dalam hal menderita itu. Seringkali dalam menghadapi kesulitan atau penderitaan. Penderitaan bukan hanya penderitaan karena kita dipersekusi oleh orang lain gitu, disiksa oleh orang, tetapi ketika kita sakit dan kita menderita kelemahan tubuh, itu suatu kesulitan dan penderitaan. Dan dikatakan orang yang bertahan, yang punya daya tahan yang luar biasa, maka Tuhan bilang dia akan selamat. Ya, kata hipoimenas ini. Nah, ini adalah aorist participle aktif, di mana aorist itu artinya itu harusnya sudah berlaku dalam kehidupan kita. Jadi ketahanan yang ada di sini bukan tiba-tiba jadi present, tiba-tiba dia bertahan, enggak. Tapi itu sudah dibina dari sebelum-sebelumnya sampai dikatakan bertahan seperti ini, ya. Jadi kita bisa melihat orang-orang seperti 3 temannya Daniel, ya, Sadrak, Meshach, Abednego, ketika mereka diperhadapkan pada patung yang harus mereka sembah, mereka tidak bilang, katakan tidak, kami tidak mau menyembah patung itu. Karena apa? Karena kami menyembah Yehova. Dan mereka tetap bersiteguh. Lalu diancam dengan masuk ke dalam perapian yang membara. Mereka bilang, loh, kalaupun kami ditolong oleh Tuhan Allah kami, Yehova kami, maka dia akan menyelamatkan. Tapi kalau tidak pun, kami tetap setia sampai kami mati, sampai kesudahannya. Ini orang-orang yang bertahan, ya, hupemeno di dalam Tuhan. Ada lagi kalau kita melihat pengalaman Rasul Paulus, ketika mereka masuk sebuah kota, kemudian di kota itu mereka dilempari batu, bahkan orang-orang di kota itu katakan mereka sudah seperti orang mati, sudah mati. Tapi murid-murid, setelah orang-orang itu pergi, murid-murid keliling, kemudian berdoanya nih, mereka hidup lagi. Saudara, orang-orang yang bertahan. Dan Paulus tidak langsung marah kepada Tuhan, kenapa saya menderita seperti enggak. Dia terus melayani dengan apa? Dia kembali lagi ke kota yang tadi melempari dengan orang-orang yang melempari dia dengan batu. Di situ dia mengabarkan Injil kembali. Ini orang-orang yang bertahan sampai kesudahan. Nah, coba kita lihat pada ayatnya yang selanjutnya dari Wahyu pasal 2 ayat 10. Ya, kalau kita lihat di sini orang jemaat di Smyrna begitu mendapat tekanan, ya, mereka harus dipenjara, dicobai dengan kesusahan hidup yang luar biasa. Lalu Tuhan katakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kata setia sampai mati adalah dari kata pistos akri thanato. Nah, pistos sendiri itu dari kata Yunani yang artinya dari kata peito. Peito ini adalah membujuk atau memiliki keyakinan. Artinya apa? Iman itu atau kesetiaan itu merupakan bujukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bujuk kita supaya apa? Supaya kita punya iman terus ditambahkan supaya kita jadi kuat. Kesetiaan itu terus ditambahkan. Kata pistos ini juga bisa diterjemahkan dengan iman, ya. Kemudian kata Ibrani kalau kita lihat dari kata emunah sering diterjemahkan sebagai kesetiaan dan keteguhan, ya. Di mana orang itu setia tetapi teguh. Dan pistos ini dapat merujuk kepada seorang yang penuh dengan iman, orang percaya, serta seorang yang dapat diandalkan dalam tugas atau janji mereka. Jadi ketika orang sudah menyatakan, saya percaya, saya pistos kepada Tuhan, maka saya akan setia sampai kapanpun. Bahkan dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, setia sampai selama-lamanya, setia sampai seterusnya, sampai kesudahannya, sampai kematian menjemput kita. Itu orang yang setia, ya. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana orang yang setia dan bertahan sampai kapanpun. Nah, kalau dalam
kondisi ayat-ayat ini kita mungkin akan berkata, oh orang yang setia sampai mati, orang yang bertahan adalah orang-orang yang menderita karena mereka jadi martir, mereka dibunuh karena iman mereka, menderita karena iman mereka. Lalu kita bilang, oh ini untuk mereka-mereka ini saja. Saya katakan tidak demikian. Karena apa? Karena ada orang-orang yang sakit, bertahun-tahun mereka sakit, ya, bergumul dengan kehidupannya. Ada yang lumpuh, ada yang tidak bisa berbuat apa-apa dari sejak kecilnya, dan sebagainya. Dan orang-orang ini adalah apa? Orang-orang ini kalau dia memiliki kesetiaan, dia memiliki iman yang kuat, dan dia tetap bertahan sampai dengan akhirnya, maka merekalah orang-orang yang setia, yang Tuhan katakan mereka bertahan sampai pada kesudahannya. Orang-orang yang luar biasa, dan saya melihat itu dalam kairos Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ibu saya. Ya, walaupun kami harus tetap doakan, kami tetap mengurus mama supaya dia bisa melatih akan paru-parunya, supaya bisa menghirup udara yang cukup, memproduksi akan oksigen masuk dalam darah supaya dia punya saturasi oksigen tidak turun. Tetapi mama menghadapinya dengan penuh sukacita. Walaupun kami harus menyediakan akan tabung-tabung oksigen, dia tetap setia. Ya, karena apa? Saya juga baru tahu bahwa luar biasa sebenarnya nafas hidup kita yang Tuhan berikan. Oksigen yang kita hirup itu gratis. Dia masuk dalam tubuh kita, kemudian dirubah, dimasukkan dalam darah supaya apa? Membuat kita sehat, ya. Kita bisa hidup, kita bisa bergairah. Dan kelemahan yang terjadi adalah ketika mama tidak menghirup oksigen murni, dia akan turun saturasinya sampai ke 60, ya. Jadi ini pergumulan hidup. Tapi saya melihat mama penuh sukacita, tidak mengeluh dalam pengertian dia nangis dan sebagainya, tidak. Tetapi dia punya ketahanan yang kuat untuk apa? Dia setia. Bahkan dia rajin untuk harus beribadah, di mana dia walaupun harus ikut lewat Zoom dan sebagainya. Saya setiap ada kesempatan saya telepon, kami berdoa bersama. Keteguhannya dalam Tuhan itu luar biasa. Dan keteguhan itu yang dibangun bukan present pada saat sekarang ini, tapi itu dilakukan sejak dulu ketika dia masih mengasuh kami anak-anaknya. Saudara yang terkasih, ketika dalam kondisi situasi saat ini, kami kemudian secara keseluruhan keluarga kami buat ibadah bersama, ya. Kebetulan adik saya Petrus Tatuwo berulang tahun pada tanggal 31 kemudian Januari ini. Kemudian kami berkumpul bersama di Zoom, ada Noi, ada Junior, ada kemudian Andre, kemudian ada saya dan istri, juga ada kakak saya yang membawa renungan, ya, Pendeta Mary, dan juga saudara saya Heri Yadi, dan juga adik saya yaitu Christina beserta anak mereka Jose. Ya, jadi kami adakan ibadah dan kakak saya membawa sebuah renungan kami dari Ratapan 3 ayat 22. Yang dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Saudara yang terkasih, Tuhan begitu setia menopang dan menolong mama sampai dengan umur 84 pada 1 Januari kemarin. Dan itu luar biasa pemeliharaannya, ya, sampai sekarang masih terus berjuang walaupun di tengah pergumulan, tetapi mama tetap punya sukacita, punya pengharapan, ya, mau bertahan terus. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi kami percaya kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya, rahmatnya. Dan kata rahmat ini adalah compassion, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan itu diungkapkan juga dengan wom. Artinya apa? Rahmat itu juga dari kata rahim, yang artinya apa? Dari rahim seorang wanita itu ada sebuah compassion, ada satu kasih yang luar biasa. Ketika dia melahirkan anak-anaknya, seorang ibu itu memiliki compassion, kasih yang luar biasa untuk anak-anaknya. Sampai anak-anaknya bahkan sekarang sudah ada cucu, bahkan ponakan saya Noi sudah memiliki anak, dan itu sudah bukan lagi cucu tapi cicit. Semua dipelihara Tuhan dengan
luar biasa. Karena apa? Dari seorang ibu yang sederhana, yang luar biasa, yang tetap bertahan dalam kondisi seperti saat ini. Saya punya sebuah video yang luar biasa, bagaimana kasih seorang ibu ketika dia memperlihatkan kebertahanannya terhadap anak-anaknya seperti ini. Ini baru saya terima dari WhatsApp teman-teman yang lain. Ini seorang ibu tunggal yang di tengah pergumulan hidupnya, anaknya punya penyakit jantung bawaan, butuh banyak pengobatan dan ditolak oleh keluarga mereka, bahkan bapaknya bunuh diri. Tapi dia tetap sukacita. Bahkan ketika dia bawa anak-anaknya ke keluarga suaminya, mereka tidak menerima anak-anaknya. Tapi dia tetap memilih anak-anaknya, mencari uang untuk membiayai anak-anaknya. Dia harus mencari uang untuk pengobatan operasi anaknya. Ini keluarga nenek mereka menolaknya, menyuruh dia untuk menelantarkan anaknya, tapi dia tidak mau. Dia tetap memilih anak-anaknya. Itu pengalaman hidup ketika bertahan di tengah pergumulan apapun juga. Kasih seorang ibu itu luar biasa. Jadi ini pengalaman yang luar biasa ketika kami menghadapi ini. Tetapi di tengah semuanya itu kami bersuka cita melihat keteguhan hati seorang mama yang terus tetap bertahan, yang tetap setia dengan Tuhan, tetap terus menyayangi anak-anaknya dan terus mendoakan anak dan cucu-cucunya. Saya berharap ini menginspirasi kita untuk semakin menghargai akan hidup ini, luar biasa, dan menghargai orang tua, mama, papa kita, bahwa mereka memberikan kasih yang luar biasa untuk membawa kita sampai dimanapun juga adanya kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.